Selamat datang di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Visi IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang studi Islam, sains, budaya, dan berdaya saing nasional dan global. Dengan dua misi utama, yakni menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan profesional yang berkualitas serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan agama Islam, sains, humaniora, dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. IAIN Sultan Amai Gorontalo sampai dengan saat ini telah terakreditasi BI. IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki 4 fakultas dan pasca sarjana, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan 6 jurusan, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan 7 jurusan, Fakultas Syariah memiliki 4 jurusan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 jurusan. Dan terdapat program pasca sarjana yang memiliki 4 jurusan, yakni Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga, Manajemen Pendidikan Islam, dan Ekonomi Syariah. Dengan ditopang oleh 2 buah kampus, IAIN Sultan Amai Gorontalo berhasil menorehkan berbagai prestasi akademik. Di antaranya, publikasi dosen pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Sementara dalam bidang non-akademik, IAIN Sultan Amai Gorontalo berhasil menorehkan prestasi, di antaranya juara MTQ dan Hifdzil Quran tingkat regional, juara dalam beberapa event pionir, menjadi wakil Indonesia dalam mahasiswa ASEAN, Jepang, serta prestasi lainnya di bidang tari dan duta budaya daerah Gorontalo. Pencapaian berbagai prestasi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai fasilitas penunjang yang tersedia di IAIN Sultan Amai Gorontalo, seperti 2 buah gedung kampus yang terletak di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki beberapa laboratorium dan perangkat ICT yang mendukung pelayanan akademik dan non-akademik maupun administrasi, serta 2 gedung perpustakaan yang terletak di Kampus 1 seluas 300 meter persegi dan di Kampus 2 seluas 500 meter persegi. Dalam menunjang kegiatan akademik, IAIN Sultan Amai Gorontalo didukung oleh 188 orang dosen yang terdiri dari 65 doktor dan 123 magister, 68 orang tenaga kependidikan, 61 orang tenaga kontrak, dan sebanyak 6.429 orang mahasiswa aktif. Dengan kualitas yang dimiliki, IAIN Sultan Amai Gorontalo telah siap bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Gorontalo dengan 9 rencana besar 5 tahun ke depan, yakni pendidikan dan pengajaran yang bereputasi internasional, peningkatan kualitas SDM, dosen, tenaga administrasi kependidikan, serta mahasiswa, pengembangan riset dan publikasi ilmiah yang bermutu, peningkatan kualitas dan kuantitas sosial dan pengabdian kepada masyarakat, tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel, peningkatan sarana dan infrastruktur yang memadai, pengolahan keuangan yang akuntabel, peningkatan citra lembaga di hadapan publik, serta terbangunnya networking nasional dan internasional. Sementara untuk pembangunan fakultas dan program studi, IAIN Sultan Amai Gorontalo telah siap membuka 2 fakultas, yakni Fakultas Humaniora dengan 4 jurusan, serta Fakultas Sains dan Kesehatan dengan 6 jurusan. Sesuai dengan visi dan misi saya ke depan untuk menjadikan IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi perguruan tinggi yang unggul, inovatif, berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, maka saya melaksanakan skala prioritas di masa kepemimpinan saya adalah segera mewujudkan IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo. Olehnya, marilah kita semua tetap bersatu menata IAIN ke depan untuk mewujudkan kampus peradaban, kampus merdeka sekaligus sebagai kampus terpandang di kawasan Indonesia Timur.
Semua hasil dan prestasi serta rencana besar UIN Gorontalo ini dilakukan demi mewujudkan filosofi serambi keilmuan dan peradaban dengan spirit ketauhidan. Pada dasarnya merupakan rumusan paradigma keilmuan dengan cara pandang bahwa segala ilmu pengetahuan bersumber dari satu sumber kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ini didesain secara sadar dan bersumber sekaligus berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber utama ini menjadi ajaran Islam dan menjadi proyek besar pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sedang dibangun di Universitas Islam Negeri Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hana Fauziah. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Tulung Balak, Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712511114, nomor UKG 289203015670. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran deep learning pada materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Tulung Balak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Huda yang berlokasi di Desa Tulung Balak, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Madrasah ini tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, dan kedisiplinan kepada para siswanya. Dengan tenaga pendidik yang berdedikasi, kami berkomitmen untuk membentuk generasi yang cerdas, beriman, dan bertanggung jawab dalam suasana belajar yang inklusif dan penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya.
Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Yang hari ini absen siapa? Kuku sama Sani. Sakit. Ya, terima kasih. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat baru. Dan ingat, setiap langkah yang kita ambil, pembelajaran yang selalu kita pelajari pada hari-hari di sekolah kita adalah kunci sukses menuju masa depan yang cerah. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Bu berikan pertanyaan dulu. Siapa yang bisa jawab nanti langsung angkat tangan ya. Mengapa sih Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif? Alasannya apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya Bu, memperluas dakwah Islam. Baik sekali. Ada lagi? Saya Bu, Ya baik, Rizky. mencari perlindungan di kerabatnya. Ya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Jadi, materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif ini memiliki tujuan, yaitu kalian dapat mengetahui peristiwa penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad ke Taif. Selanjutnya, mengenal tokoh-tokoh penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang dapat kita nanti ambil hikmahnya, yaitu ketabahan dan kesabaran Rasulullah dalam menghadapi berbagai cobaan ketika dalam perjalanan ke Taif atau hijrah ke Taif. Ya. Jadi dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini, nanti anak-anak mampu menjelaskan peristiwa penting dalam hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Kemudian dapat menunjukkan bentuk ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penolakan dan anak-anak juga mampu berdiskusi secara lisan ataupun tulisan dengan percaya diri. Jadi garis besar materi nanti pada hari ini adalah perjuangan dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menjadi teladan dalam menghadapi tantangan kehidupan dengan sabar, gigih, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Garis besar dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ketabahan Nabi Muhammad dalam menghadapi segala cobaan dengan sabar, tabah, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nana, siap menerima materi pada hari ini? Coba. Di depan sudah ada materi. Temanya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kalian dengarkan ya, Ibu jelaskan. Kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah semakin meningkat. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk meminta perlindungan kepada kerabatnya di kota Taif, sekaligus menyebarkan agama Islam. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW didampingi Zaid bin Haris ke kota Taif. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyangnya. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum Quraisy ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berduka, kaum kafir Quraisy lebih menghalangi dan memusuhi beliau. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi mempunyai pelindung apabila disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Setiap hari, siang, malam, beliau tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Jadi, setelah ditinggal wafat istrinya dan dalam keadaan berduka, Nabi itu terus mendapat penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Terus kemudian, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Taif. Beliau berharap dapat hidup tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini berdasarkan pemikiran beliau bahwa di Taif ada saudara-saudara Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin di Taif yang nantinya dapat melindungi Nabi Muhammad.
Jadi kita dapat memahami sedikit dari yang Ibu sampaikan, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif itu alasan-alasan beliau sampai beliau itu meninggalkan Mekah, ingin hijrah ke Taif itu karena tuh selalu ada perlawanan-perlawanan dalam dakwah Nabi Muhammad, dan di situ kaum kafir Quraisy itu semakin menjadi melakukan perlawanan dakwah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu meninggal istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Jadi orang kafir Quraisy itu merasa setelah tidak ada pendukung Nabi Muhammad yang perannya memang seorang istri beliau Khadijah dan Abu Thalib itu seorang pemuka di Mekah itu. Jadi mereka itu merasa ada kelonggaran dan akan lebih ada tanpa batas menyakiti Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu akan berputus asa dalam menjalankan dakwah Nabi, menyebarkan agama Islam. Jadi anak-anak, agar kalian lebih paham, lebih jelas dari materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan mari kita melihat video pembelajaran di depan ini. Ini video peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Silahkan didengarkan, diperhatikan. Wilayah yang bersuhu dingin itulah Rasulullah pernah berhijrah. Kaum muslim di era Nabi Muhammad SAW pernah bertempur membela agama Allah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal. Apa perhatikan ke depan tuh. Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Tanah Suci Mekah itu merupakan salah satu tempat yang bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Ke wilayah yang bersuhu dingin itulah Rasulullah pernah berhijrah. Di tempat itulah kaum muslim di era Nabi Muhammad SAW pernah bertempur membela agama Allah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, tekanan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, semasa hidupnya selalu melindunginya dari siksaan dan teror kafir Quraisy. Untuk selanjutnya, Ibu bagi lembar kerja. Ibu bagi per kelompok ya. Silahkan dikerjakan secara diskusi bersama-sama. Nah, di lembar jawaban ini udah Ibu sediakan lembar jawabannya. Kalian tinggal menulis hasil diskusi kalian di lembar kerja ini. Silahkan dikerjakan secara berdiskusi.
Anak-anak sudah selesai? Silakan kumpulkan ke depan lembar kerjanya. Terima kasih. Dari materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini tadi, paham semuanya? Kita simpulkan materi pada hari ini apa aja? Hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Mengapa ya Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif? Ada apa? Alasannya Nabi Muhammad hijrah ke Taif tadi apa? Terus kemudian menyebarkan agama Islam ke Taif. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kelas 4 ini. Anak-anak, untuk mengetahui hasil pemahaman kalian pada materi pada hari ini, Ibu akan mengambil evaluasi pada hari ini dengan silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu tulis di papan tulis. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Nah, di akhir materi ini, sebelum kita tutup dengan doa, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, anak-anak mengumpulkan peta kota Taif ya. Yang di sini menjelaskan perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nanti gambarnya seperti ini. Ambil gambar, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Siap? Paham? Siap? Apa tugasnya tadi? Mencari gambar atau peta kota Taif, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih pada hari ini, semangat belajarnya, semangat kerja kelompoknya. Sebelum Ibu akhiri, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Semoga kalian kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan cita-cita kalian tercapai. Semangat, tetap semangat, dan sampai jumpa kembali esok hari. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pulang dengan tertib, langsung pulang ke rumah. Silahkan anak perempuan dulu yang pulang. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Ki, lanjut Ki. Waalaikumsalam.